Membangun Negeri, Sekretariat Wilangan RT 01 RW 04 Baluwati, Pasar Kliwon, Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Solo Madani Indonesia Jaya memperingati 76 tahun kesepakatan bersama Bapak Bangsa 22 Juni 1945. Menemukan kembali jati diri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 adalah piagam yang mengandung semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan, imperialisme, kapitalisme, dan fasisme. Sumber berdaulatnya negara Indonesia merdeka yang memancarkan proklamasi kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia, sebuah gagasan tentang dasar negara yang dibahas pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menghasilkan sebuah naskah kesepakatan bersama Gentleman Agreement yang dikenal juga dengan nama Jakarta Charter. Konsideran Dekret 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi NKRI menegaskan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan konstitusi. Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditetapkan menjadi sila-sila Pancasila sebagai dasar negara RI. Dalam perkembangannya, dasar negara Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru diimplementasikan dalam bentuk ideologi tertutup, sehingga melahirkan sistem sosialisme Indonesia. Demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Doktrin Manipul Pusdek dan Eka Prasetya Pancakarsa atau P4 sebagai asas tunggal untuk mewujudkan jati diri bangsa justru berdampak terbelahnya anak bangsa dan tergadainya pilar Bhinneka Tunggal Ika. Melihat perkembangan situasi saat ini, terindikasi adanya upaya mengembalikan Pancasila sebagai ideologi tertutup dengan mengusung Pancasila 1 Juni 1945. Dibentuknya Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP yang membentuk GBHIP garis besar haluan ideologi Pancasila, munculnya RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP dan RUU BPIP sebagai RUU prioritas 2021. Adanya penjaringan pegawai melalui isu radikalisme, agama dan anti nasionalisme seperti tes wawancara kebangsaan, KPK sebagai alat menyeleksi pegawai dan ASN yang tidak dikehendaki, terbitnya SKB 11 Kementerian tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan ASN, terbitnya Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020 sampai 2024 dapat menyulut keterbelahan anak bangsa sebagaimana pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Solo Madani Indonesia Jaya menyampaikan resolusi kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, MPR RI dan DPR RI untuk menemukan kembali jati diri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara 1.
membangun kembali jati diri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, Nation and Character Building, dengan menyatukan dan menyerasikan jiwa agamis dan nasionalis. Sebagaimana amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai NKRI kembali berkedaulatan rakyat berdasar ketuhanan yang Maha Esa atau pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Memuatkan pelaksanaan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dengan menerbitkan peraturan atau undang-undang organik berbasis pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 3. Menguatkan dan mengokohkan kesatuan dan persatuan bangsa dengan mengembalikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, tidak mengulangi lagi kejadian di Orde Lama dan Orde Baru, menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup yang telah menimbulkan tragedi nasional, G30 SPKI, dan konflik horizontal kerusuhan Mei 1998 yang membawa banyak korban. 4. Mengembalikan NKRI sebagai negara hukum yang berorientasi kepada keadilan, yang melindungi rakyat Indonesia sebagaimana pesan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, bukan negara hukum yang berorientasi kepada kekuasaan atau oligarki. 5. Mengkaji ulang peraturan, undang-undang, dan RUU rawan konflik yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, memosisikan anak bangsa dan kelompok kritis masyarakat sebagai kelompok kontra pemerintah, sebagai ancaman dan musuh negara. 6. Mempelajari dan memenuhi amanah Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian Indonesia tidak patut dan tidak layak tunduk pada kekuatan modal semata. Berkelanjutan ekonomi harus didasarkan pada kejujuran, kepatuhan, ketaatan pada semangat nilai-nilai konstitusi dan kejuangan para pendiri republik, serta nir serakah dan nir fantasi. Karena itu, memburu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya bukanlah tujuan. Disebabkan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan agar bangsa dan negara Indonesia terbebas dari 1. Ketertindasan dalam segala bentuknya, 2. Kebodohan, 3. Kemiskinan, 4. Ketimpangan, dan 5. Kehinaan. Menegakkan harkat martabat bangsa baik secara internal maupun eksternal, sehingga sumber daya nasional, produksi dan distribusi barang dan jasa wajib dimiliki secara merata menurut struktur sosial, sehingga keadilan dirasakan dan dinikmati segenap tumpah darah bangsa. Menghindari konglomerasi nasional dan internasional yang mengkooptasi kekuatan sosial politik Indonesia, tidak memberi peluang bangsa asing untuk dan atas nama apapun, sementara bangsa sendiri di rumahnya menjadi penonton dan penghambat kerja perekonomian bangsa, sepatutnya mengoptimalkan kekuatan nasional tanpa harus menonjolkan kelemahan. Solo, 22 Juni 2021, Solo Madani Indonesia Jaya, Sekretaris Khairul Ayar, ST Mkom, Ketua Dr. Andes H. Yusuf Suparno. Demikianlah pembacaan resolusi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kekurangan di dalam kami baca, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Sobari Sakur untuk melanjutkan.